Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Febria Amanda dari Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video pembelajaran kali ini saya akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial tentang materi perubahan keruangan dan interaksi antara ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah agar siswa dapat menjelaskan perubahan keruangan dan interaksi antara ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Siswa dapat menjelaskan letak, luas, dan batas-batas negara ASEAN. Siswa dapat menjelaskan keunggulan iklim negara-negara ASEAN. Siswa dapat menjelaskan akibat dari iklim muson tropis terhadap kehidupan. Siswa dapat menganalisis keunggulan tanah di negara-negara ASEAN. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas tentang materi perubahan keruangan dan interaksi antara ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Maksud perubahan keruangan dan interaksi antara ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN itu sendiri adalah hubungan antara ruang yang satu dengan yang lain. Jadi, berpengaruh dalam perubahan ruang dan interaksi antara ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Selanjutnya, letak, luas, dan batas negara-negara ASEAN. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara terletak antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara itu berada di benua Asia bagian tenggara. Mari kita simak dan perhatikan luas wilayah masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut. 1. Filipina, luas wilayahnya 300.440 km persegi. 2. Indonesia, luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. 3. Malaysia, luas wilayahnya 329.758 km persegi. 4. Singapura, luas wilayahnya 660.000 km persegi. 5. Thailand, luas wilayahnya 512.820 km persegi. 6. Brunei Darussalam, luas wilayahnya 5.765 km persegi. 7. Vietnam, luas wilayahnya 329.707 km persegi. 8. Myanmar, luas wilayahnya 678.036 km persegi. 9. Laos, luas wilayahnya adalah 236.804 km persegi. Dan yang terakhir adalah Kamboja, luas wilayahnya 181,300 km persegi. Jadi, jumlah luas seluruh wilayah di kawasan Asia Tenggara ini adalah 4.494.733 km persegi. Lalu, batas-batas wilayah di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelah utara berbatasan dengan negara Cina dan Laut Cina. Yang kedua, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Ketiga, sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Dan yang keempat, Samudra Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, Teluk Andaman, Hindia, dan Bangladesh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang keunggulan iklim di negara ASEAN. Iklim di kawasan Asia Tenggara pada umumnya memiliki iklim tropis. Karena letak Asia Tenggara ini berada di daerah tropis, maka wilayah ini memiliki curah hujan yang tinggi dan sinar matahari sepanjang tahun. Keunggulan iklim tropis yaitu 1. Iklim tropis cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan atau aktivitas agraris. Yang kedua, daerah-daerah tropis di kawasan Asia Tenggara
dapat memanfaatkan sumber daya alamnya di laut berupa bahan tambang, garam, dan protein hewani. Ketiga, dapat menikmati matahari sepanjang tahun. Yang keempat, terdapat keanekaragaman flora dan fauna. Dapat pula akibat-akibat iklim tropis terhadap kehidupan. Salah satu yang akan saya jelaskan adalah di negara Indonesia. Akibat dari iklim tropis di negara Indonesia dapat menyebabkan gempa bumi dan bencana alam. Contohnya adalah banjir dan angin, karena rata-rata pada iklim tropis terdapat curah hujan yang tinggi. Maka dari itu, pada waktu setengah tahun, wilayah Indonesia mengalami musim hujan yang sangat lebat dan terus-menerus. Nah, pembahasan yang terakhir adalah keunggulan tanah di negara-negara ASEAN. Salah satu keunggulan tanah di negara ASEAN adalah tanahnya itu subur, dikarenakan negara-negara ASEAN adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Sekian video pembelajaran kali ini yang saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.